Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang-juang. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama, keadaannya sungguh luar biasa untuk warna kali ini ya teman-teman ya. Dan untuk saat ini saya sarankan buat rekan-rekan semua segera ambil stabilo ya buat mewarnai market ini sesuai keinginan teman-teman. Oke. Nah, di kesempatan pagi hari ini teman-teman, sebenarnya ada berita yang cukup mengejutkan ini, yang cukup mengejutkan datang daripada Luna Classic. Oke. Kalau kita lihat harga daripada launch sebenarnya sempat turun di area 12 ya kemarin, dan sekarang sudah berada di area 13 kalau dinilai rupiahnya dalam kondisi 2,15 rupiah ya teman-teman. Oke, di satu sisi menuju kebangkitan launch ya, kebangkitan Luna Classic, ternyata ada sedikit informasi yang mungkin membuat teman-teman cukup kaget juga ya, membuat teman-teman cukup down juga, mungkin seperti itu ya. Jadi ada informasi yang cukup sedikit menguras tenaga. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, ini nilai saat 10 billion tera ya. Inilah saatnya 10 billion tera Classic launch burning cool akan tercapai. Oke, nah jadi target daripada pembakaran launch adalah 10 billion tera ya. Bukan berarti ini adalah yang akan dibakar, enggak, tapi disisakan supply-nya yaitu sebesar 10 billion tera atau 10 miliar koin Terra Luna Classic ya, yang dalam circulating supply-nya nanti. Nah, jadi di sini teman-teman, jumlah launch yang diinginkan dalam sirkulasi adalah 10 miliar token, tetapi ada kendala. Oke. Jadi jumlah circulating Luna Classic ini yang diinginkan adalah tinggal 10 miliar. Berarti harus membakar kurang lebih 500 sekian 500 lagi 5, sekian triliun lagi ya kan, untuk mengembalikan circulating launch ini kembali ke 10 miliar. Oke, apakah itu dalam kurun waktu dekat? Tentunya tidak ya teman-teman, tentunya tidak. Nah, di sini menurut portal Launchstack, tujuan pembakaran token Terra Classic adalah untuk mengembalikan supply yang beredar ke level 10 miliar launch, atau mengingat angka saat ini mencapai 5,9 triliun. Nah, launch 5,9 triliun token harus dibakar untuk mencapai tujuannya. Nah, bayangkan ya, launch ini harus membakar 5,963 triliun lagi gitu untuk mengembalikan circulating supply daripada launch ini ke 10 miliar. Tapi pertanyaannya, kapan itu akan terjadi sampai ke 10 miliar launch gitu kan? Nah, tangkapannya adalah bahwa dibutuhkan ya 52 tahun dan 8 bulan pada tingkat pembakaran saat ini untuk memungkinkan hal ini. Oke. Jadi untuk mengembalikan launch ini ke 10 miliar itu memakan waktu 52 tahun 8 bulan teman-teman, dengan sistem pembakaran launch yang berjalan saat ini. Oke, dengan sistem pembakaran launch yang berjalan saat ini perlu kita garis bawahi pembakaran launch saat ini, karena kalau kita lihat pembakaran launch saat ini ya memang drop gitu teman-teman, memang nggak banyak, tapi setidaknya teman-teman di situ ada yang di burn. Oke. Dan kemungkinan besar ya teman-teman, ini kan perhitungan dengan cara pembakaran saat ini. Oke. Tapi nanti ketika perkembangan waktu ya, seiring berjalannya waktu, siapa tahu ya nanti banyak dApps yang berada di Luna Classic ya, banyak proyek yang berada di jaringan Luna Classic. Kita kan juga nggak ada yang tahu gitu ya. Jika itu benar terjadi, ada banyak proyek yang bergabung dengan Luna Classic ya kan, terus banyak platform yang ikut andil dalam pembakaran launch, ya tidak menutup kemungkinan dalam kurun waktu lebih cepat daripada 52 tahun ya kan, lebih cepat lagi gitu teman-teman ya, dimana tujuannya adalah yang repacking nanti ya, repacking antara Luna Classic dengan USD itu juga akan ikut andil dalam mempercepat pembakaran Luna Classic juga gitu. Nah, jadi ini adalah
perhitungan dengan pembakaran saat ini yaitu 52 tahun, tapi kita tidak ada yang tahu seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu, entah 1 tahun ke depan ternyata banyak proyek yang bergabung dengan Luna Classic dan di situ terjadi sistem pembakaran secara on-chain, maka ya akan lebih cepat lagi gitu teman-teman ya. Nah, tangkapannya adalah ya menurut sumber yang sama 34,8 miliar loans telah dibakar hingga saat ini mewakili hanya 0,5% dari pasokan token. Nah, pada saat yang sama ini belum memperhitungkan pembakaran loans bulanan di Binance pada bulan November. Misalnya jumlah total loans yang dibakar adalah 6,39 miliar token setara dengan 1,19 juta loans ya. Harga loans tiba-tiba melonjak 11% karena miliaran token dibakar waktu itu ya. Jumlah pemegang loans meningkat ya dengan seiring berjalannya waktu ya. Pemegang loans ini juga ikut meningkat teman-teman, berarti secara pelan-pelan ya minat orang-orang terhadap loans ini mulai ada gitu. Terbuktinya dari jumlah pemegang loans yang meningkat gitu, tapi ya belum terlalu signifikan, tapi oke lah ya, setidaknya ini menunjukkan bahwasanya antusias atau orang-orang terhadap loans ini sudah secara pelan-pelan ini ingin membeli, ingin memiliki lagi gitu. Intinya mereka sudah secara pelan-pelan mulai tertarik lagi dengan loans. Nah, meskipun target yang tidak terlalu cepat memakan waktu, setengah abad saldo dompet pemegang loans tersebut telah berkembang pesat selama 3 bulan terakhir. Jadi sementara 10 teratas dan 100 pemegang loans teratas menyumbangkan 7,88% dan 31,27% dari pasokan token pada pertengahan September. Nah, sekarang angkanya masing-masing adalah 11,96 dan 34,25%. Oke, jadi pembakaran daripada loans saat ini memang membutuhkan waktu lama ya. Tapi oke lah ya, kita kan nggak menargetkan harga loans ini sampai ke $1 ya kan. Nah, jadi kita nggak memerlukan waktu yang begitu lama yaitu 52 tahun enggak ya. Selain itu jumlah alamat unik di jaringan meningkat selama periode pelaporan. Dengan demikian jumlah sekarang mencapai 12.075 meningkat 335 atau 2,85%. Nah, itu adalah peningkatan daripada holdernya. Nah, jadi gini ya teman-teman. Ini kan perhitungan daripada loans ini bisa supply-nya itu ke 10 miliar lagi ya. Tapi target kita adalah adalah di bawah $1 pun kita sudah maksimal gitu teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu ngambil kesimpulan wah 52 tahun lagi nih kita baru bisa cuan. Enggak ya teman-teman. 52 tahun lagi itu kan targetnya daripada loans itu ke 10 miliar circulating supply-nya ya. Sedangkan target kita adalah ke harganya. Harganya berapa, Bang? Nah, ke 500 saja sampai 1000 kita kan sudah cuan gitu loh teman-teman. Jadi nggak memerlukan waktu yang begitu panjangnya ya, entah 2-3 tahun atau 4 tahun atau di masa-masa kripto mengalami masa-masa rally nanti ya, siapa tahu bisa ke ranah situ 500 atau 1000 rupiah ya kan. Jadi kita nggak memerlukan waktu 52 tahun gitu teman-teman ya. Jadi kita ambil saja ketika circulating supply-nya loans ini ke 10 miliar mungkin harganya ke $1 kan, seperti itu mungkin ya, atau bisa lebih. Nah, tapi target kita kan di bawah $1 ya. Kita tetap ya teman-teman tetap nyisain beberapa aset loans untuk ke $1, tapi setidaknya menyentuh ke 500 sampai 1000 aja kita sudah cuan ya kan. Nah, jadi gitu loh ya. Oke, mungkin ini dulu perihal loans, semoga sedikit membantu. Salam cuan.